hari ini. 3 minggu saya keluar kota, ya kan. Baru balik langsung pelayanan. Itu tuh kayak jemaat baru yang langsung pelayanan rasanya. Tapi saya senang sekali teman-teman. Saya kalau lagi ibadah di tempat orang itu kan nggak ada yang nyapa gitu kan. Biasanya agak-agak jaim gitu. Nah kalau di keluarga sendiri tuh beda gitu kan. Salamannya lebih erat gitu kan. Langsung dipeluk gitu kan. Wow, memang beda kalau kita tuh merasa keluarga dan balik ke rumah gitu kan. Jadi selamat datang kembali juga buat Bapak Ibu, teman-teman juga hari ini. Mari kita bersukacita juga buat yang beribadah online. Mari kita bersukacita, lupain dulu segala permasalahan yang ada. Kita percaya Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Segala permasalahan itu kecil bagi Tuhan kita yang besar. Hari ini kita akan dilayani oleh Papa Isal dari ICC Bandung. Wow, kasih applause dulu dah. Kita senang sekali. Nah, HP jangan lupa di silent supaya kita bisa fokus. Lalu mari penuhi dulu kursi-kursi yang di depan, itu masih ada kosong tuh, supaya kita lebih bersemangat, lebih kita lebih fokus pada Tuhan. Lalu kita ada 3 hal baru nih, ya kan, honor the presence. Kita percaya bahwa Tuhan kita hadir, Tuhan kita bersama-sama dengan kita. Mari kita fokus, handphone tadi di silent, kita hormati hadirat Tuhan. Lalu save the word, lalu kita tulis jika teman-teman mendapatkan pewahyuan yang baru. Saya sendiri banyak sekali ketika saya lagi fokus dengan firman Tuhan, ada banyak pewahyuan, ada banyak hikmat yang baru yang Tuhan beri untuk saya sendiri. Satu lagi kita be excited. Nah ini nih gitu. Kalau kita lagi beribadah, angkat tangan teman-teman. Loncat, jangan usah peduli teman-teman yang lain gitu. Kita tunjukkan bahwa memang kita excited, memang kita tuh senang, kita bersukacita berada bersama-sama hari ini. Kita percaya Tuhan kita punya mujizat yang khusus untuk kita, untuk orang-orang yang memang percaya dan memang excited dengan kehadirannya. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Apapun mau kita memuji, mau kita berdoa, lakukanlah untuk Tuhan. Kita percaya bahwa kita sedang memuji, itu semua untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang hebat, Tuhan kami yang dahsyat, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih karena nama kami sudah tertulis di buku kehidupan. Terima kasih untuk kesembuhan, mujizat yang terjadi hari ini. Kami percaya kami pulang dari ruangan ini tidak lagi sama, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru Bapa. Kami percaya juga Bapa lewat keluarga ini kami menjadi saluran berkat, kami juga akan menjadi perpanjangan tangan-Mu di bumi. Bapa, kami memulai ibadah hari ini, kuduskan dan kami percaya Roh-Mu yang bertata, pujian penyembahan hanya untuk-Mu Bapa. Segala kemuliaan kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi CDC. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau berikan puji-pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Biar semua yang bernafas di bumi ini memuliakan namanya. Mari katakan lagu ini. Biarlah semua yang bernafas kan memuji-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Biarlah segala suku bangsa kan menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu.
Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang di tempat ini dengan hati yang haus, hati yang lapar, rindu mencari Tuhan, rindu mengejar hadiratnya Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan, Kau melawat kami. Kita ada hari ini karena Dia. Kita ada hari ini karena Dia yang memilih kita, karena Dia yang meneguhkan kita, karena Dia yang menguatkan kita. Mari let's worship Him, mari sembah Dia. Berbahasa roh semua. Kirabaya shekerere labayasu, kiramaya sekerere labayasu, kirabaya sekerere labase. Kami rindu mengalami Engkau pagi ini Tuhan. Kami rindu Kau memuaskan kami Tuhan. Shekera bara 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 labase rerera. Yes Lord. Yes Lord. Mari katakan Kau yang tahu kami Tuhan. Yes Lord. Kaulah yang tahu. Thank you Jesus. Setiap doaku Dia ada. Kau ada, Kau dengar, Kau pegang janji-Mu selamanya. Mari berlari mengejar hadirnya Tuhan. Yes Lord. Ku terus berlari. Yes Lord. Ku terus mengejar. Yes Lord. Hadir-Mu itu rinduku, melebihi hidup. Yes Lord. Kau teguhkan kami Tuhan. Yes, mari sama-sama katakan. Kau teguhkanku, Dia yang menguatkan kita dan kuatkanku. Ku yakin selalu Kau pegang janji-Mu selamanya. Ku terus berlari. Yes Lord. Ku terus berlari. Ku terus mengejar hadir-Mu, itu rinduku, melebihi hidup. Katakan hadir-Mu Tuhan. Yes Lord. Hadir-Mu itu rinduku, melebihi hidup. Mari bawa hati kita sembah Dia. Kami mau sembah-Mu Lord. Kami mau sembah-Mu Lord. Mari katakan mengejar-Mu Tuhan. Mengejar hadir-Mu Yesus. Yes Lord. Sungguh ku ingin Kau Yesus mengejar-Mu. Yes Lord Jesus. Mengejar
itu rinduku melebihi hidup. Yes, Lord. Ku terus berlari, ku terus mengejar hadir-Mu, itu rinduku melebihi hidup. Mari kita kejar hadiratnya Tuhan. Mengejar hadir-Mu Yesus. Kau ada di sini Tuhan. Yes Lord. Sungguh ku ingin Kau Yesus. Kami mengejar hadir-Mu Yesus. Ingin Kau Yesus. Mengejar hadir-Mu Yesus. Yes Lord. Sungguh ku ingin Kau Yesus. Kiara laya serera lambo. Mari kita hampiri tahtanya Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami datang Tuhan. Oh Jesus, we worship You Lord. We worship You Lord. Kiara maya so, serera lamase, kiara maya so, serera lamase. Mari sembah Dia. Kau hadir, Kau lawat kami Tuhan. Kiara lamase, lambo, kiara maya so, kiara lamase. Kami mau berjalan bersama-Mu Lord. Berjalan dengan-Mu, Kau jamin hidup. Mari katakan pada diri kita sendiri. Kami mau berjalan Tuhan. Yes Lord. Berjalan dengan-Mu, Kau jamin hidupku selamanya. Berjalan Tuhan, oh. Berjalan dengan-Mu, Kau jamin hidupku selamanya. Mari berlari kejar hadirnya Tuhan. Mari kita kejar. Amin. Yes Lord. Ku terus berlari, ku terus mengejar hadir-Mu, itu rinduku melebihi lipat-lipat. Yes. Ku terus
Mari Lord, jamah kami Tuhan. Mari lihat setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu menyentuh kami Tuhan. Dia yang paling tahu kita, dia yang mengerti kita. I love you Lord. I love you Lord. Jesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh Jesus, I love you Jesus. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. Mari katakan I love you Lord. Dengan lembut mari katakan kepada Dia. I love you, I love you, I love you, Jesus. I love you, I love you, I love you. I love you, Lord. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after
Mari setiap kita yang membawakan berat, mari datang kepada Dia. Mari kita sembah Dia terus. Dia akan memuaskan jiwa kita. Dia akan menyegarkan jiwa kita. Dia akan menjamah hati kita. Dia akan memulihkan hati kita. Karena Dia yang tahu siapa kita. Dia yang tahu engkau paling dalam. Oh, Engkau yang mengasihi kami lebih daripada apa yang kami pikir, Tuhan. Engkau mengasihi kami lebih daripada kami mengasihi-Mu, Lord. Jesus. Katakan rasa cinta kita, rasa kagum, rasa terima kasih kita kepada Dia. Thank you Jesus. Thank you Lord. And my heart will follow holy hand. I love you, I love you, I love you. Yes Lord. I love you, I love you, I love you. Yes Lord. I love you, I love you, I love you. And my heart. Mari katakan lagi. I love you Lord, I love you Lord. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Yes, Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita honor the presence. Mari kita hargai hadirat Tuhan. Jangan buru-buru. Take time. Tuhan belum selesai. Roh Kudus masih bicara saat ini. Take time. Ambil waktu. Ambil waktu. Ora bashela la la baha.
ada kata bisa menggambarkan hadirat-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau ke atas kasih karunia Tuhan kami bisa ada di sini. Kami percaya tidak ada satupun yang kebetulan ada di dunia ini Tuhan. Kami tahu panggilan-Mu adalah pasti. Kami memiliki suatu hal yang di depan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami semua. Sesuatu yang besar, sesuatu yang indah, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa. Kami percaya Kau punya masa depan yang indah dan cerah buat kami semua. Kami percaya Kau tidak ada satupun punya panggilan kelas 2 atau panggilan kelas 3. Kami percaya Kau punya panggilan tertinggi untuk kami semua. Kami percaya Kau punya rancangan yang indah dan besar. Kami percaya Tuhan tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam jemaat kami berdoa hari ini, kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami. Kami mempersiapkan hati buat firman. Kau berbicara Roh Kudus dalam hati kami. Terima kasih, dan semua yang percaya dalam nama Yesus katakan Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Rasanya jauh banget di sini. Oke, saya membiasakan diri ya jauh. Saya bersyukur kalau hari ini bisa diundang kembali ke tempat ini. Padahal baru berapa minggu yang lalu ya kami baru tempat ini merayakan ulang tahun yang kedua, nggak kerasa udah sebulan lagi loh. Waktu tuh cepet banget berlalu, dan saya percaya saya melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam jemaat ini. Saya bersyukur, saya kebayang perasaan Paulus waktu ngelihat jemaat-jemaatnya bertumbuh, melihat jemaat-jemaatnya di dalam Tuhan. Saya percaya ada sukacita dalam Tuhan ya. Dan saya berdoa terus untuk CDC terus bertumbuh di dalam panggilan Tuhan, menuju kepala di mana Tuhan sudah menciptakan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi pembangunan rumah Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya mau kasih salam dari Bandung, dari ICC dan segenap dari Sinode. Bersyukur dalam dari Bandung untuk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih sekali lagi untuk kesediaannya. Sampai hari ini kita masih bersama-sama di dalam Tuhan. Dan kemudian salam juga dari seluruh keluarga kami, dari anak-anak kami juga untuk Bapak Ibu Saudara. Dan saya lupa waktu pertama kali membawakan firman, saya belum pernah mengenalkan keluarga saya. Jadi barangkali ada yang belum tahu, nah ini anak-anak saya. Kami punya 2 putri, dan yang lahir dari kandungan istri saya, 1 dari hati kami. Jadi anak kami 2, dan 1 lagi tuh anak angkat, sebenarnya keponakan. Yang rambutnya paling keriting itu keponakan. Yang ada di luar dia tuh anaknya kokonya istri saya. Kebetulan mereka keluarganya pisah, sehingga akhirnya mereka ikut kami. Dan bersyukur sampai hari ini kita punya 3 putri yang luar biasa. Anak saya paling besar kebetulan lagi ada di sini 2 minggu, tapi maaf tidak bisa hadir. Dia lulus dari Planet Shakers College di Januari kemarin di Melbourne, dan kemudian sekarang kerja. Tolong doakan, dia punya passion untuk sekolah, ngejangkau anak-anak yang susah dijangkau di bukan pedalaman, di pinggiran-pinggiran kota Australia. Saya baru tahu dari anak saya, ternyata di Australia juga anaknya bandel-bandel. Jadi 12 tahun terakhir dia cerita, dia lagi ngejangkau anak 12 tahun yang suka ngedrugs, dan 12 tahun ya, berarti kelas 6 SD. Ngedrugs sampai akhirnya diusir sama orang tuanya dari rumahnya. Tapi komselnya anak saya tuh ngejangkau dia, bawa dia kembali, ayo kamu harus bertobat, ayo diundangin terus ke acara Planet Boom mereka namanya. Dan kemudian itu anak saya yang besar, cita-citanya sekarang pastor, dulu nggak mau, sekarang maunya jadi pastor. Kalau anak angkat saya beda 2 tahun, itu dia kuliah di Bali, sekarang kuliah pariwisata di Bali, dan kemudian cita-citanya unik Bapak Ibu Saudara. Cita-citanya mau jadi bartender. Jadi yang nyampur minuman keras. Waktu dia ngomong cita-citanya gitu, nah nggak ada cita-cita yang lebih kudus karena gitu ya, yang lingkungannya baik, gerejawi gitu ya, atau gimana, minimal restoran lah. Enggak,
Papa Cici, dia panggil kita Papa Cici, Mama Cici. Enggak Papa Cici, Mama Cici, aku mau ini ngerasa Tuhan panggil di sini. Ya udah, kayak saya kami support dia jadi bartender dan dia sekolah di pariwisata di Bali dan sekarang juga lagi magang. Dan anak saya yang kecil, anak yang paling strong will di keluarga kami, paling perfeksionis tapi paling baik hati itu dia kuliah baru Januari kemarin masuk di Le Cordon Bleu jurusan pastry. Katanya mau saingannya main broad katanya nanti. Oke, tapi tidak terkalahkan kayaknya main broad di sini ya. Oke, jadi bersyukur itu anak-anak kami, salam kenal, one day nanti kalau Tuhan berkenan mereka akan ke sini. Amin. So bersyukur. Oke, hari ini saya mau membawakan sebuah firman yang saya mau bilang kontroversial, mungkin enggak, tapi saya lebih bilangnya ini yang jarang dibicarakan di dalam gereja-gereja mengenai bendahara yang tidak jujur ya. Sebelumnya saya mau saudara membayangkan saya memegang sebuah jeruk saat ini ya. Saya pegang sebuah jeruk, saya kupas jeruknya dan kemudian saya makan buahnya. Kalau saya boleh kasih pertanyaan Bapak Saudara, apa yang saya lakukan dengan bijinya? Biasanya kita buang, betul. Kalau saya tanya dalam sebuah buah itu, apa yang bagian mana yang paling penting? Bijinya. Sama seperti kalau saya mau bicara keuangan hari ini, seringkali kita tuh memakan buahnya dan membuang bijinya. Jadi kita makan kenyang hari ini, tapi besok kita tidak punya lagi buah untuk kita makan, betul? Karena seringkali kita mengabaikan prinsip firman Tuhan, kita tidak mengerti bagian mana yang biji, bagian mana yang daging buah, bagian mana yang harus kita makan, dan bagaimana yang harus kita investasikan. Sebuah biji itu, kalau saya lihat Bapak bayangkan, saya memegang sebuah biji jeruk, itu memiliki potensi untuk menghasilkan ratusan bahkan ribuan buah jeruk lain, betul? Sedangkan buah jeruk pada saat kita makan cuma keluar lewat jamban dan terbuang begitu saja. Tapi kalau kita mengerti prinsip firman Tuhan, bagian mana dalam kehidupan kita yang menjadi biji sebenarnya, dan biji itu ditanam di tanah yang tepat, maka saya percaya itu akan menghasilkan buah. Makanya saya hari ini mau bicara soal biji itu, Bapak Ibu Saudara. Di sebuah perumpamaan Lukas 6 ayat 1-8. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang punya bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ayat 3, kata bendahara itu dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Tuhanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Menyangkul aku tidak bisa, mengemis aku malu. Terus dia dapat ide, jabatanku sebagai bendahara, aku tahu apa yang harus aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Ayat 5, tidak ditulis di slide, saya cuma gambarkan singkat. Ada seorang yang pertama utang 100 tempayan minyak. Dia punya utang 100, anggaplah 100.000. Kemudian kata si bendaharanya, daripada 100.000 saya bikin jadi 50.000 ya, utang kamu mau nggak? Mau dong, makasih ya gitu. Dia salamin, deal, ditulis tuh, dicoret 100.000-nya jadi 50.000. Ada yang kedua punya utang 100 bakul gandum. Dan 100 bakul gandum itu, Pak saya udah gak sanggup bayar, ini terlalu berat untuk saya. Ya udah tenang aja, gak usah 100, aku kasih 80, coret jadi 80. Ayat 8 bilang seperti ini, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Nah, sebenarnya perumpamaan ini adalah perumpamaan sarkasme atau sindiran bagi Tuhan. Kalau ada seorang bendahara aja yang gak jujur, ngerti cara memakai uangnya, mengapa kita yang sudah tahu kebenaran
tidak mengerti cara menggunakan uang yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Bahkan di ayat di terjemahan lain Tuhan bilang gini, oh bendahara yang tidak jujur ini lihai. Kalau bahasa Cinanya mah likiat gitunya. Likiat gitu, beneran pinter ini. Karena benar Bapak Ibu Saudara, saya juga pernah punya toko besi waktu itu. Waktu saya punya toko besi, toko kayu ya. Terus kemudian ada om saya kebetulan yang kerja di situ. Dan saya tahu dia juga bendahara yang tidak jujur. Jadi pada saat hari saya bilang saya kirim surat pemecatan, kasih pesangon dan lain-lain. Udah salaman baik-baik kan om ya, nggak enak. Tapi saya juga bahasanya yang bagus lah, jadi nggak menyinggung dia. Cuma dia memang kayaknya benar-benar baca ini deh gitu ya, ayat ini. Jadi dia akhirnya pergi ke toko besi yang utang sama kita tanpa bawa bon. Dia tagih utangnya, dipotong utangnya. Udah semampunya aja buat saya katanya. Dia ambil duitnya, dia bawa pulang. Saya marah-marah karena rugi. Dia senang. Satu, senang karena dapat teman dari toko besi itu. Yang kedua, dia pun dapat uang dari situ. Tapi sebenarnya Tuhan tidak memuji cara mendapatkan uang dari si bendahara. Tapi Tuhan sebenarnya sedang nyindir. Kalau misalnya dia tahu cara memakai uang, kenapa kita nggak tahu? Karena di ayat ke-8 dan ke-9, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada sesamanya, daripada anak-anak terang. Jadi memang orang dunia tahu lebih banyak tentang hal ini daripada kita anak-anak terang. Tuhan udah tahu kalau orang anak-anak terang tuh gini, semakin kamu susah, semakin hebat. Semakin kamu melayani, semakin kamu compang-camping, mobilnya ancur-ancuran, semakin hebat melayani. Saya ingat waktu itu ada Panala pernah kasih perumpamaan ya, dia ke sebuah kota di luar negeri dan kemudian pendetanya menjemput dia dengan mobil yang kotor, bekas tabrakan sana sini dan sedang hancur-hancuran. Dan kemudian dia bilang, nih mobil tempur, habis menjemput ribuan jiwa katanya gitu. Terus Pastor Nala bilang, tapi sebenarnya kamu bisa kan beli mobil yang lebih proper untuk keluarga kamu kan, antar jemput anak kamu ke sekolah, untuk kamu hidup bisa, tapi kalau pelayanan mah harusnya begini, harus nggak boleh pakai baju yang rapi, harus kelihatannya susah, baru benar. Sebenarnya nggak seperti itu. Karena ayat ya berikutnya, ayat yang ke-9 bilang seperti ini. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong kamu lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kalau bahasa Inggrisnya itu kamu akan diterima di dalam kemah abadi, kamu akan mendapatkan warisan yang abadi, akan mendapatkan sesuatu yang kekal. Jadi kalau misalnya bagaimana cara menginvestasikan uang yang Tuhan percayakan kepada kita? Satu jawabannya, next slide, adalah dengan berikutnya, membangun hubungan. Amin. Kok bingung ya apa maksudnya ya? So Tuhan gini bilang, sangat jelas sebenarnya gini. Kalau kamu tidak bisa mempergunakan mamon yang tidak jujur, mamon itu tidak akan bisa menolong kamu lagi. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Pertama, kita harus menggunakan mamon kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Loh, apa hubungannya toh Pak Faisal? Hubungan Tuhan sama uang kita. Karena firman Tuhan udah jelas bilang di mana hati kamu berada, di mana harta kamu berada, di situ hati kamu berada. Jadi tunjukkan kepada saya cinta saudara kepada Tuhan dapat ditunjukkan dengan bagaimana saudara mengatur budget hidup saudara dalam sehari-hari. Oh, itu udah sangat alkitabiah sekali Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mengelola keuangan itu menggambarkan sekali hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mendisiplin kita, hidup kita itu sangat terlihat dari bagaimana kita cara mengelola keuangan. Karena
Saya mau katakan dengan sangat jelas ya. Mamon yang Tuhan percayakan itu bisa memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan nggak? Bisa. Saya kasih beberapa ilustrasi dulu ya, biar gampang. Saya ingat waktu awal tahun 2008 kalau nggak salah 2007, saya akhirnya harus menutup usaha keluarga saya 3 toko supplier kayu, termasuk cukup besar lah. Dan kemudian karena waktu itu ada masa illegal logging dan saya juga capek untuk urusan dengan aparat. Kalau ada kiriman kayu dari pelabuhan, ada kurang 1 atau 2 batang itu permasalahannya udah hukum. Sekarang mah udah waktu itu benar-benar tidak kondusif. Harga melambung tinggi, kualitas barang sangat jelek. Selama 1 tahun suffer sampai akhirnya saya dan istri saya berdoa dan percaya Tuhan mau kita untuk tutup usaha kita. Pada saat kita udah tutup, kasih pesangon, bayar utang semua, puji Tuhan, hutang terbayar, aset tetap ada, tapi semua hutang terbayar, gaji pegawai semua yang udah kerja, kita nangis-nangisan karena udah kerja 20 tahun, 15 tahun rata-rata sama kita. Terus kita nanya, saya sempat dalam perjalanan, saya pulang udah selesai semua, saya nangis sama Tuhan, Tuhan bukankah Tuhan bilang bahwa aku diciptakan untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Memberkati dan bukan seperti ini caranya Tuhan, saya bilang kayak gitu. Kenapa justru saya harus menutup usaha saya? Bukankah engkau bisa mendatangkan mujizat dan membesarkan usaha saya untuk kemuliaan nama Tuhan? Saya ingat waktu itu Roh Kudus bilang seperti ini, Faisal, kamu gak tahu perjalanan uang itu masuk dari hulu sampai masuk ke kantong kamu. Kamu gak tahu bagaimana korupnya perhutani di Kalimantan, di Sumatera, dan sistem pemerintahan korup. Kalau kamu mau melayani aku, Tuhan bilang sangat jelas ini, kalau kamu mau melayani aku mau mengkuduskan seluruh hidup kamu, bahkan penghasilan kamu pun aku mau kuduskan. Waktu itu saya dengar, saya cuma bisa nangis, Tuhan aku berserah. Kalau memang saya harus menghilangkan identitas saya dan keluarga saya sebagai pengusaha, it's okay. Saya serahkan hidup kami satu keluarga pada Tuhan. Dan saat itu Tuhan bangun terus keuangan kami, usaha kami, jualan ini, jual jasa, jadi MC ulang tahun, MC pernikahan, apapun kami lakukan. Dan puji Tuhan atas berkat dan anugerah Tuhan, dan saya yakin itu semua karena Tuhan. Sampai anak-anak kami pun bisa sekolah di sekolah yang termasuk paling mahal sebenarnya. Bukan karena usaha kami, tapi karena bagaimana Tuhan menguduskan penghasilan yang kami miliki. Ayub 1 ayat yang ke-5 seperti ini. Ayub tiap hari, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah Ayub senantiasa dia melakukannya, bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, dia senantiasa. Mungkin kita tidak perlu mengorbankan sapi dan mungkin tidak banyak yang punya piaraan di rumah ya yang harus dikorbankan, tapi pada zaman sekarang kita percaya bahwa ada bagian kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan pada saat saudara memberikan persembahan saudara kepada Tuhan, itu akan menyucikan seluruh apa yang saudara miliki. Hidup saudara, saudara gak pernah tahu supplier saudara tuh kerjanya apa. Kita nggak pernah tahu bahwa uang yang kita terima itu mungkin dulu pernah dipakai uang untuk membayar pembunuhan seseorang atau apa. Kita nggak pernah tahu apa yang anak-anak kita lakukan. Kita nggak pernah tahu apa dosa yang kita tidak lakukan. Tapi persembahan kita ini bisa menyucikan, menguduskan uang yang kita miliki. Makanya saya berdoa hari ini, kalau saudara dapat penghasilan, saudara bisa menikmati penghasilan saudara. Ada banyak orang, saya tidak perlu sebut, yang punya penghasilan yang banyak tapi tidak pernah menikmati. Punya villa banyak gak pernah didatengin. Punya properti banyak gak pernah dimasukin.
cuma beli aja tapi tidak pernah dinikmati. Tapi saya mau kita semua jemaat CDC adalah orang-orang yang menikmati berkat Tuhan. Katakan kanan kirinya, nikmatin berkat Tuhan. Kalau makan diberikan kesehatan, bahkan makan apa aja dinikmati, puji Tuhan. Tinggal di mana dinikmati, puji Tuhan. Semua dinikmati, dikasih sehat, dikasih yang terbaik, anak-anak yang rukun dinikmati, puji Tuhan. Tapi di mana hatimu berada, di situ hartamu berada, di situ hatimu, saudara. Next slide ya. Oke. Karena perpuluhan itu menunjukkan apa di situ, saudara? Yes. Prioritas. Bagaimana saya bisa baca, ini mas saya nggak perlu lihat laporan keuangan Bapak Saudara, saling koreksi aja. Perpuluhan setia atau enggak. Karena perpuluhan itu selalu bicara tentang prioritas. Kalau tidak bisa memprioritaskan 10%, masa sih saudara bisa bilang, oh saya prioritas hidup saya Tuhan. Saya baca Alkitab tiap hari. No. Dari sini. Belajar bagaimana kita menomorsatukan Tuhan dari perpuluhan. Oke, banyak khotbah kalau memberikan perpuluhan akan membukakan tingkap langit, itu benar banget Bapak Saudara. Saya nggak perlu banyak cerita dari situ. Tapi yang saya mau ceritakan pada hari ini, kondisi saudara kalau saudara tidak membayar perpuluhan dengan setia, berarti saudara tidak punya komitmen, tidak menjadikan Tuhan sebagai prioritas saudara. Kalau saya punya istri, saya punya kebiasaan Bapak Ibu Saudara, satu hari itu ngomong sama istri I love you minimal 3 kali lah. Sampai enak, sampai gak dibalas sama dia juga kadang-kadang gitu ya. Gitu. Sampai dia udah malas balas lagi. Tapi kalau saya ngomong I love you 10 kali satu hari pada dia, tapi tidak pernah menunjukkan tindakan cinta saya sama dia, kira-kira dia seneng gak? Mau kita nyanyi I love you tadi 100 kali, tapi kalau kita tidak pernah bertindak sesuai dengan apa yang kita katakan, gak mungkin Tuhan juga senang. Dan saya percaya pada saat kita memberikan kepada Tuhan yang terbaik, memprioritaskan Tuhan dengan bentuk perpuluhan, Tuhan akan berkati saudara dengan luar biasa. Tapi perpuluhan itu baru prioritas, baru komitmen saudara. Persembahan kasih itu berapa saudara mencintai Tuhan. Kalau perpuluhan udah dibudget gitu ya, betul ya. Terus kan tiap minggu ada tuh, saya juga tahu, saya juga dulu begitu ya, di budget 1 minggu kadang-kadang saya memberikan sekian, udah budget nih. Tapi kalau cinta saya sama istri saya, kadang-kadang saya lagi mencintai dia banget, saya pengen dia senang banget. Terus tiba-tiba lihat ada baju yang dia bilang, kan kalau perempuan mah suka kasih kode ya, betul ya bapak-bapak ya. Kadang-kadang kan kita suka gak ngerti, bagus ya itu baju teh ya, warnanya cerah ya, mau beli gak? Enggak, tapi diliatin terus gitu kan. Diliatin, lihat harganya, dibalik, bahannya enak ya, mau beli gak? Enggak gitu. Itu sebenarnya kode-kode Bapak Ibu Saudara. Tunjukkan cintamu sama istri, beliin aja udah, cari nomor yang pas, cobain sana gitu. Kalau perlu paksa sedikit, karena kadang-kadang istri kita sok malu-malu gitu. Tapi dipaksa aja, suruh beli aja udah. Karena cinta itu, you never love someone until it hurts. Saya ulangi ya, kau tidak pernah mencintai seseorang sampai itu melukai. Kalau saudara tidak pernah memberi sampai kerasa ya, berarti saudara belum memberi. Kalau saya mencintai istri saya cuma permukaan, itu belum mencintai. Itu baru sahabat baik. Kalau mencintai itu berarti menerima tanpa syarat, betul? Mengampuni tanpa dihitung. Ini kelima kali kamu bohong. Hitung 5 kali, berarti ke-6 gak boleh. Ke-6 kan yang sakit kan, iya saya harus berubah. Naruh anduk sembarangan, bapak-bapak ingat ya,
naruh anduk sembarangan, dompet sembarangan. Kan ibu-ibu suka ngomel tuh, ingat jangan suka ini, nanti ketinggalan, kacamata jangan lupa, ini jangan lupa, ini jangan lupa. Itu kan lama-lama yang ngomong sakit, bener gak? Pengennya ibu-ibu mah gak usah cerewet, laki-laki pada ngerti gitunya. Tapi dasar laki-laki gitu ya. Kadang-kadang anak saya juga baru cerita, Dad aku tuh baru tahu loh laki-laki bisa ya diem terus kosong pikirannya gitu. Itu di conference ya ampun nak kemana aja kau, saya bilang gitu. Laki-laki mah bisa aja berjam-jam kosong pikirannya, saya bilang gitu. Bisa mancing gitu seharian tanpa ada mikir makan di rumah apa gitu ya, lauk mancing aja dah sampai gesang semuanya, nggak kepikiran. Itu laki-laki, saya bilang gitu. Tapi love someone until it hurts, apalagi kita mencintai Tuhan sampai aduh Tuhan ini teh ongkos saya pulang, kalau saya kasih saya berarti jalan. Tapi karena nggak tahu ya hari ini kok hadirat Tuhan kuat banget ya, saya mau ngasih lebih sama Tuhan, kasih. Duh Tuhan aku tuh sayang banget sama Tuhan. Tuhan kadang-kadang nggak ngasih jumlah, itu yang kita harus inisiatif aja. Ya ampun masa sih kalau misalnya kita cinta sama seorang harus diminta dulu baru dikasih. Inisiatif dong, kalau anniversary kasih kejutan, kan gak diminta kan? Ya kasih kejutan. Kalau dilupakan, bunuh diri Bapak Ibu Saudara. Langsung disate, tinggal di luar. Hati-hati, inisiatif. Makanya memberi kepada Tuhan, persembahan perpuluhan wajib. Tapi persembahan kasih kita harus bersifat spontan dan inisiatif. Saya lagi sebel sama Tuhan, ya ngasih tetap banyak ya. Karena itu kan iman kita sama Tuhan. Amin. Aminnya biasanya pelan emang kalau bagian-bagian sini. Aduh udah mulai sakit nih kelihatannya ya Bapak Saudara, puji Tuhan. Berarti dipahami ya. Karena ini bagian yang saya mau nanti saya bagikan lebih jelas di akhir. Tapi Brother John Avanzidi selalu ajarin, enough is never enough. Hidup cukup itu tidak pernah cukup. Kalau saudara mengerti, kita tidak pernah berkecukupan. Tuhan tidak panggil kita hidup berkecukupan. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Wah, udah jelas banget. Kita pengennya yang bagian akhir doang ya, suatu takaran yang baik yang dipadatkan, digonjang, bla 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 bla. Tapi kita lupa bagian awalnya. Apa dulu Bapak Ibu Saudara? Aduh, pelan banget ya. Apa ya? Berilah. Maka kita akan diberi. Jelas banget. Baru kalau kita memberi takaran yang kita kasih, kita yang ngukur loh. Saya ini kasih sebuah pewahyuan. Seberapa saudara mau diberkati, sebegitulah berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup saudara. Kalau saudara bilang saya mah dipisin wae lah Tuhan cukup. Saya mah apalah, saya piring kecil wae cekaplah gitu. Ya enggak akan. Berkat Tuhan akan mengalir saat pisin saudara penuh. Tapi kalau saudara punya iman, kalau saya merakus ya, saya bilang sama istri saya, kita sepakat ini, kita harus benghar, kita harus kaya. Kenapa? Karena sekarang kita punya tujuan untuk apa saya kaya. Bukan beli mobil mewah, bukan beli jam yang 1 miliar, tapi saya tahu kemana uang saya, uang kami harus diberikan, harus mengalir kemana. Pembangunan apa yang kita harus bangun, hidup siapa yang harus kita bangun. Maka pada saat kita tahu purpose, kita akan bilang yang dipadatkan. Kalau kita bayangkan ini sebuah tempayan, ada berkat yang Tuhan kasih, dipadetin. Kadang kalau ngisi beras kan kudu digoyang-goyang gitu ya, biar berkurang, atau naruh kopi di toples kan digoyang ya, biar bisa diisi lagi, digoncang.
Dan kemudian waktu digoncang ada yang tumpah keluar. Di luar juga ada ribaannya, ada tempat lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi gak akan ada yang wasting. Pada saat Tuhan beri, dipadatkan, digoncang, diisi, dipadatkan, digoncang. Bahkan yang tumpah itu akan menjadi milik saudara. Sebab ukuran yang saudara pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada saudara. Amin. Jadi kalau saudara seberapa banyak mau diberkati, saudara harus memberkati sebanyak itu. Kalau di sisi atau di GEIS ya, kita tuh punya DNA 3 hal. Ini memang tidak tertulis, cuma akhirnya kita sepakatin Pastor Nala dan kita dari BPH. Ada 3 value yang kita mau tanamkan. Yang pertama adalah hubungan. Hubungan yang erat, hubungan yang dekat. Jadi semua GEIS harus memiliki 3 ini. Yang pertama dia harus punya hubungan yang erat satu sama yang lain. Yang kedua harus ada pembapaan atau ada pemuritan, ada regenerasi di dalam pelayanan, di dalam kepemimpinan, dalam hal apapun. Yang ketiga ada generosity atau kemurahan hati. Nah, yang kemurahan hati ini seringkali menimbulkan banyak pertempuran di depan kasir. Pada saat kita makan ke satu tempat, ada ibu-ibu yang 3 orang, 4 orang saling menunjukkan kartunya. Kartu saya paling bagus, kartu yang ini harus diterima, kamu mah gak usah. Tapi itu pertempuran yang baik Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita berlomba untuk memberkati, pada saat kita berlomba untuk ngebayar, pada saat itu saya kadang-kadang kita bilang, kali-kali atulah biar kita diberkati atuh, jangan kamu terus gitu yang diberkatin. Nah, saya mau memberkati biar saya diberkati. Itu cara berpikir yang benar. Tapi banyak orang, ya dia mah lebih kaya dari saya, mobilnya lebih bagus dari saya, dia dong harus berkatin saya. Maaf ya, itu mah pola pikir yang sebelah. Tapi pola pikir kekristenan, pola pikir kerjaan Allah. Kalau Anda mau diberkati, beri. Jangan lihat orangnya, lihat pemberian saudara. Saudara punya iman. Karena pada saat kita memberi, kita tuh kayak naruh patok. I want to be blessed. Saya mau diberkati. Saya mau diberkati dalam nama Yesus. Pada saat kita memberi di dalam, Anda naruh di amplop persembahan. Bapak Ibu Saudara, saya mau saudara nih naruh dengan sebuah iman dan pengharapan. Beri sampai saudara sakit. Beri sampai saudara pengharapan. Sebesar imanku ini Tuhan ku berikan, maka sebesar itu aku akan terima. Bahkan lebih daripada itu aku akan terima. Saya akan bagikan 5 prinsip ya berikutnya. Pertama, kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus memberkati hubungan kita dengan sesama. Saya udah jelaskan di poin nomor 1 bahwa enough is not enough. We need more than enough. Kita perlu lebih daripada cukup. DNA saudara dan saya, DNA manusia, DNA makhluk hidup itu. Kalau saudara ingat salah satu ciri waktu pelajaran IPA ya, mungkin generasinya sama ya, masih IPA ya. IPA waktu SMA, ingat salah satu ciri makhluk hidup tuh apa? Berkembang. Salah satu ciri kita hidup adalah kita berkembang. Jangan pernah mau kalau iblis taruh pemikiran segitu aja. Kalau ada cara di mana kita bisa mengembangkan, bisa memakai waktu kita. Kalau ada cara di mana kita bisa belajar baca buku lagi, kita belajar ini lagi, itu lagi. Jangan pernah puas dengan keadaan saudara. Selalu mencari cara bagaimana cara untuk mendapatkan lebih. Bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk menjadi blessing untuk orang lain. Bukan untuk cuma memuaskan hasrat atau untuk pamer punya TV yang baru, paling baru tuh saya 50 inch atau berapa inch ya itu. TV layar datar, bukan cuma buat pamer ke tetangga. Bukan cuma buat flexing di Instagram. Punya jam yang punya 1 miliar atau 2 miliar. Tapi benar-benar untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Kita tahu tujuannya apa. Dan saya mau saudara mulai belajar, membuka hati, mengembangkan. Kalau ada waktu les, kalau ada kesempatan duit lebih baca buku, baca artikel. Jangan cuma lihat Instagram doang lewat si ini cantik kali gitu.
lewat. Yang ini resep. Cari sesuatu bisa ngembangin. Kalau masak, cari resep baru. Cari ide baru. Coba cari dari tempat lain. Coba cari ide lain. Kalau misalnya Anda adalah seorang hamba Tuhan, coba cari inspirasi. Coba cari ini, baca buku, belajar lagi, terus belajar dan belajar. Karena saya percaya Tuhan ciptakan kita semua untuk berkembang. Saya percaya juga CDC juga Tuhan ciptakan untuk berkembang. Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa baru. Orang-orang yang dicari sama dunia akan masuk ke CDC. Orang-orang yang benar-benar dibuang di dunia akan masuk ke sini. Tuhan akan tambahkan orang-orang yang ajaib. Tapi siap-siap, harus siap expand. Harus siap waktunya dipakai. Harus siap lebih efisien. Pemberitaan firman harus lebih cepat, lebih efisien dan semuanya. Dan yang kedua, kalau kita mau menjangkau, kita mau apa? When you feed someone, kalau saudara kasih makan seseorang, saudara buka hati orang itu. Jangan kasih Injil sebelum dikasih makan dulu. Kasihan. Kalau perutnya kerucukan, Anda ngomong apa juga dia nggak peduli. Kalau dia pingsan, Pak saya mah butuh ini, aku injilin dia dalam nama Yesus bertobat. Ya Pak, obatin saya dulu lah Pak gitu. Tolonglah gitu. Dan saya percaya pada saat kita memberi makan seseorang, memberkati seseorang, saudara itu sebenarnya menaruh influence dalam hidup orang itu. Dan saya tidak mau saudara, sekali lagi, tidak ada istilah kaya dan miskin dalam kerajaan Allah. Beri sama, kalau dia butuh beri. Kalau dia butuh perhatian beri. Kalau dia butuh apapun beri. Karena pada saat kita banyak memberi, hidup orang itu akan ditransformasi. Saya percaya kalau Anda memberi banyak kepada seseorang, Anda membuka akses kepada orang itu. Saya ulangi, kalau kita memberi banyak kepada orang itu, maka kita akan membuka akses dalam kehidupan orang itu. Jadi pada saat kita mau menegur, mau apa, kita bisa melakukannya. Karena kita tuh ada istilah bang kasih, mungkin sering didengar ya. Kalau kita punya bang kasih terhadap seseorang, kita tuh naruh. Pada saat kita menegur, kita tuh mengambil itu. Tapi dia bisa terima karena bang kasih kita penuh, betul nggak? Saya ingat waktu kecil anak saya selalu bilang kalau lagi nggak ada uang, udahlah kita lagi nggak ada uang, makan yang ada aja. Dad, gampang kok, tinggal ke ATM aja ambil. Kan ada gitu. Ya kudu ditaruh dulu, saya bilang gitu. Kudu disimpan dulu saldonya baru bisa ambil. Ya sama dengan orang. Jangan maunya negur, jangan maunya itu sebelum kita taruh kasih yang banyak. Sama dia kasih aja. Kita nggak pernah tahu. Kalau kita ngasih kepada orang semuanya, kita akan pernah tahu kapan kita mau mengkolek itu. Saya ingat waktu, jangan pikir ya kalau orang happy kayak kita gini ya, kemana-mana senyum gitu, nggak pernah susah hidupnya. Susah juga kita hidup. Ada juga kala-kalanya nggak ada uang, ada susah duit, ada. Jangan pikir, wah anaknya kuliah ke luar negeri, hidup kita senang. Nggak ngomong aja, nggak nge-WA bapak gitu ya, ibu. Nggak dikasih tahu saldo saya lagi kurang gitu ya, enggak. Cuma ada waktunya nih, saya kasih tahu satu rahasia. Kita ada satu jemaat dulu ya, kita tabur kasih bertahun-tahun. Bahkan pada saat pernikahannya hancur, kita pun selalu berkatin, doain. Saya cuma bilang, Pak kita terus berdoa ya. Bapak dekat sama Tuhan, Bapak ini dekat mengenal Tuhan kembali. Akhirnya dia berpisah, tapi hubungan kita tetap baik. Sampai ada satu hari, tiba-tiba dia mau memberkati, saya lagi butuh duit pisah. Butuh sekian karena deadline. Dan akhirnya tiba-tiba dia bilang, Pak Faisal, ini saya kasih uang. Saya ada jumlah yang Bapak butuh, ditransfer. Nah kalau saya kan uangnya kan gak tiap bulan, kadang-kadang dapat berapa bulan kemudian. Kemudian saya balikin tuh. Dia bilang gak usah. Bapak udah banyak nabur dalam hidup saya. Jadi kalau dibilang ya Bapak Ibu Saudara, nabur tuh percuma enggak? Saya bilang, Pak bener saya mau balikin, dah uangnya saya kan ada sebenarnya gitu. Cuma timingnya aja. Enggak Pak Faisal, enggak. Bapak udah banyak berkatin saya, ini waktunya saya berkatin Bapak. Dia tahu prinsip itu. Dan kita gak pernah tahu kapan kita susah, kapan kita butuh pertolongan. Kayak tadi
si bendahara yang tidak jujur. Dia nggak tahu kapan dia dapat butuh pertolongan, tapi minimal saya nabur. Itu makanya orang dunia jauh lebih tahu daripada orang Kristen. Orang Kristen kalau kelihatan ini potensial nih buat asuransi target asuransi saya nih gitu. Datengin diberkati, itu kan ada maunya. Berkatin mah saya kasih tahu, berkatin orang yang susah. Pada saat dia susah datang. Salah satu kenapa jemaat ICC Bali bertumbuh adalah kita menabur pada saat pandemi. Pada saat gerejanya lagi susah, jemaat yang nggak ada. Karena pada pulang kampung, pada nggak bisa di Bali waktu itu. Karena Bali kan sangat terikat dengan pariwisata kan. Begitu pariwisata mati, orang nggak bisa jualan, nggak bisa apa, pada pulang kampung. Tapi justru ICC mengirimkan orang ke Bali pada saat itu. Waktu itu Pastor Rico. Dia datang ke situ, kerjanya cuma tiap hari keliling naik motor berdoa dalam nama Yesus. Karabara-bara sikarabara. Sambil kosong kan, kute kosong, semua kosong. Doain terus. Tapi benih yang diberikan pada saat susah itu adalah salah satu tempat yang paling subur. Jadi cari orang susah, tolong Bapak Ibu Saudara. Prinsip yang ketiga, your food, your table. Pada saat saudara memberkati seseorang, pada saat dia makan, dia berkati perjalanan, kasih persembahan untuk orang itu. Satu, you get their blessing. Kalau itu hamba Tuhan, karunia dia, saudara akan ambil itu secara spiritual. Jadi kalau berkatin orang, misalnya ada hamba Tuhan datang, berkatin dan percaya dalam nama Yesus jubahnya saya ambil. Kita suka bilang gitu, saya sama istri saya bisik-bisik sih, nggak di depan orangnya ya. Kita ambil jubahnya 2 porsi dalam nama Yesus gitu. Iya Pak, gitu. Ayo silakan. Jadi kita ambil, nggak apa-apa itu, it's okay. Dia juga tidak akan habis gitu jubahnya diambil, terus dia jadi nggak pakai jubah gitu ya, telanjang gitu, enggak juga Bapak Saudara. Dia dapat lagi, cuma kita akan dapat. Kemudian pada saat kita memberkati seseorang, Anda akan mendapat kepercayaan mereka. Pada saat Anda memberkati seseorang, orang itu akan siap mendengar Bapak Ibu Saudara. Dan itu sebuah hukum. So, memberkati itu banyak manfaatnya. Nomor 4, generosity open a world of opportunity. Kemurahan hati itu membuka pintu kesempatan. Saudara tidak akan pernah tahu orang yang saudara tolong itu akan menolong saudara. Saudara tidak pernah tahu kalau orang yang tadinya maaf ya, hina dina papa gitu kan, nggak punya apa-apa, dan saudara angkat dia, didik dia, bangun dia, itu akan menjadi seorang pemimpin di masa depan. You never know, nggak akan pernah tahu. Waktu kita kasih kesempatan sama orang yang pernah salah sama kita, yang mau bangkit lagi, kita nggak akan pernah tahu. Amsal 11 ayat 24, terjemahan The Message. The world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. Nggak ada di sini. Boleh catat Amsal 11 ayat 24. Versi The Message. Dunia orang yang murah hati semakin besar dan semakin besar. Tetapi dunia orang yang pelit akan semakin kecil dan semakin kecil. Saya pernah dengar kalau misalnya orang murah hati, hidupnya akan tidak pernah kesepian. Pastor Nala tuh salah satu orang yang saya kenal di dalam dunia ini paling murah hati, paling generous dalam banyak hal. Dan puji Tuhan sampai akhir hidupnya tidak pernah kesepian. Beliau adalah orang yang setiap habis ibadah tidak ada bodyguard di samping. Setiap orang boleh ketemu dia, boleh ngobrol. Anda kalau ke Bandung mau main ke rumahnya silahkan. Anda mau apa, dia seorang yang sangat open. Dunianya semakin besar dan semakin besar.
Tapi saya pernah lihat orang yang memang susah, dalam dunianya semakin kecil dan semakin kecil. Semakin dia pelit, semakin kecil dan semakin kecil. Semakin dia tidak mau memberi, semakin kecil dan semakin kecil. Saya kenal orang yang sangat dekat sama saya pun sedih mendengarnya. Sampai saat ini dunianya semakin kecil dan semakin kecil karena dia semakin gak mau blessing orang. Ngapain uang saya untuk kenikmatan saya. Dan semakin dia begitu dunia semakin kecil. Teman-temannya ninggalin dia. Dia gak punya siapa-siapa lagi. Bapak Ibu Saudara, be generous. Jadi orang yang murah hati, suka memberi, maka dunia akan semakin besar untuk saudara. Dan poin terakhir Bapak Ibu Saudara, ingat kalau Anda di angkatan sama ya 90-an kayak saya, lahir baru, ada sebuah lagu karangannya Ray Boltz. Judulnya tuh I Dream I Went to Heaven, You Were There With Me. Ada yang tahu? You will walk in the street of gold and a crystal tree. Terus one by one I heard there is someone calling me. He say, friends, thank you for giving to the Lord. Jadi ceritanya si penulis lagu ini diangkat ke surga, kemudian dia jalan di lantai emas dan pohon perak katanya. Dan kemudian tiba-tiba ada orang menghampiri dia dan dia bilang, thank you for giving to the Lord. I am alive, there is change. Terima kasih karena memberi pada Tuhan. Saya hidup dan sekarang saya berubah. Terus ada cerita lagi, suatu hari saya duduk di sekolah minggu dan kau mengajar saya tentang kebaikan Tuhan. Dan kemudian saya terima Tuhan pada saat itu. Dan kemudian dia bilang, thank you for giving to the Lord. The greatest possession pada saat saudara nanti di surga adalah orang yang akan bertemu di jalan emas itu dan berkata, terima kasih ya Pak Kris, udah mau berdiri buat CDC ya. Makasih ya Ibu untuk semua pelayanan worshipnya. Terima kasih ya untuk semua main musik. Makasih Alice main keyboard semua. Karena we never know. Pada saat kita lagi ada roti, kemudian ada teman kita lapar, kita bagi 2 roti kita nih, paruan. Kita gak pernah tahu. Karena dunia orang yang murah hati akan semakin luas. Tapi dunia orang yang pelit semakin kecil. Berkat saudara bukan saat saudara menerima. Berkat saudara saat saudara memberi. Amin, haleluya. Mari bangkit berdiri. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Hurala bahara la bahara la bashi. Mari kita bahasa roh sebentar. Hirala bahara la bahari la bashi. Ulala bahari la 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 bashi. Sembah Tuhan.
Dan saya berdoa berbahasa roh. Saya berdoa sama Tuhan, minta hikmat. Tuhan bukakan hatimu untuk CDC. Apa yang kau mau kerjakan dalam CDC, apa yang kau mau itu dalam CDC. Saya percaya ada sebuah kata yang awalnya saya nggak ngerti ya, artinya apa. Tapi waktu saya bahasa roh, Tuhan kasih penerjemahan dalam bahasa roh saya, dan Tuhan kasih satu kalimat adalah exponent growth. Saya bilang maksudnya apa ini exponent growth? Saya nggak ngerti artinya. Akhirnya saya buka kamus dan kemudian bicara tentang pertumbuhan yang rapid dan daily sifatnya. Setiap hari akan bertumbuh secara rapid, yang terjadi seperti di Kisah Para Rasul akan terjadi di CDC. Dan saya percaya Tuhan mau tambahkan banyak hal dalam CDC. He want to bless you financially. He want to bless you people. More people akan datang. Tuhan akan berkati keuangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan berkati banyak jiwa masuk dalam kerajaan surga. Dengan cara yang ajaib yang tidak pernah terpikir. Tadi malam waktu dibilang, Pak, puji Tuhan akhirnya kebetulan kita dapat ruangan di sini. Biasanya marketing bilang kita dikasih kalau CDC sampai 300 kata. Dan saya mau bilang itu akan terjadi dalam nama Yesus. Saya mau perkatakan perkataan iman, word of faith, it's gonna to be happen di dalam CDC. Kami percaya dengan cara yang supranatural Allah, Tuhan akan isi tempat ini. Sebagaimana malam juga kami melihat keluar, kami lihat ada kota Bogor di sini. Saya percaya akan ada berkat. Pada saat ada saudara di sini, saudara tumpangkan tangan keluar. Saudara berkati kota tempat saudara berdiri. Saudara berkati pemerintahan di sini. Saudara berkati para orang-orang yang ada di sini, orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan. Sepanjang perjalanan ke sini kita melihat banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Kita percaya akan ada orang-orang yang masuk, yang mengenal Tuhan dengan cara yang ajaib. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Berdoakan kota ini, doakan kota ini. Kami receive, we receive. Terima dalam nama, terima dalam roh saudara.
Siapa yang diberkati? Yes. Coba kasih salam dulu kanan kirinya, saya diberkati. Saya diberkati. Saya diberkati. Saya God diberkati. bless, diberkati. Saya diberkati. Yes. Haleluya. Silakan duduk, teman-teman. Ya, haleluya. Saya ingin menyambut dulu jiwa baru di sini. Saya ingin menyambut keluarga baru kita. Jiwa baru, teman-teman yang baru pertama kali datang, tolong lambaikan tangannya. Kami ingin menyambut Bapak Ibu sebagai keluarga baru. Welcome home. Wow. Selamat datang, Amin, amin. teman-teman. amin. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Yes. Ya, Wow. 2 tahun yang lalu saya kena PHK, teman-teman. Hari ini saya pengen sedikit kesaksian bahwa saya punya, puji Tuhan, saya baru mendirikan lagi satu perusahaan. Jadi saya udah punya 2 Amin. tahun yang lalu. Jadi kalau hari ini saya hampir 1 bulan di luar kota, saya tetap kerja. Jadi saya bisa kerja dari mana aja. Kami benar-benar menikmati. Rahasianya apa? Saya baru tahu dan saya sangat terharu dengan istri saya. Sejak kami menikah, dia tidak pernah bolong yang namanya perpuluhan. Yes. Dan saya juga baru tahu bahwa sejak dia gadis, dia tidak pernah bolong perpuluhan sejak gaji pertama dia. Jadi saya sangat beruntung punya istri yang bisa mengelola keuangan. Tahukah Bapak Ibu, penghasilan saya 2 kali lipat dibanding dia waktu saya masih jadi karyawan. Saya tidak punya tabungan dan saya banyak hutang kartu kredit. Jadi bahwa tidak ada yang namanya ukuran gaji. Bayangin gaji saya 2 kali lipat tapi saya tidak punya tabungan dan tidak perpuluhan jarang gitu. Jadi saya sangat beruntung memiliki istri yang bisa mengelola keuangan kami sampai hari ini. Haleluya. Praise God. Ya. Ya, yang kedua memang tadi dibilang bangun persahabatan tanpa niat jualan. Saya juga mulai melakukan hal itu hari ini dan saya juga mulai terbuka jalan-jalan. Jadi bangun persahabatan tanpa niat jualan. Jadi jangan pernah ngelihat oh ini orang lebih sukses dibanding gue, kayaknya bisa di ini nih, dicuanin nih gitu. Stop gitu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Ya, ayat Kolose 3 ayat 23 lagi, apapun yang kita lakukan perbuatlah itu untuk Tuhan. Jadi kita ketemu dengan orang, lakukanlah itu untuk Tuhan. Yes. Ketemu dengan ajak makan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Jangan pernah kayak oh nih orang kayaknya bisa deh gitu. Kayaknya asik nih teman sama dia karena dia lebih diberkati. Enggak, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Ya, sebelum kita berdoa untuk persembahan, Bapak Ibu yang ada di amplop di kursi, silahkan itu bisa scan QR, lalu di layar juga ada scan QR juga. Dan kalau Bapak Ibu ingin memberikan langsung, masukkan ke dalam amplop persembahan, itu masukkan di kotak yang ada di belakang. Jika ingin memberikan persembahan langsung setelah ibadah. Ya, saya memberikan waktu untuk Bapak Ibu untuk mempersiapkan persembahannya. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena kami bisa mengalami berkat yang daripadamu. Terima kasih untuk penyertaan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk hidup yang Engkau berkati, masa depan yang Engkau jagai, masa depan kami yang penuh pengharapan. Apapun yang terjadi hari ini Bapa, semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan. Kami percaya meskipun kami terkadang khawatir, tapi Engkau Tuhan yang menjagai dan membuat kami tidak pernah akan tergeletak.
Bapak, kami percaya Bapak, tangan-tangan yang memberi ataupun tangan-tangan yang belum bisa memberi hari ini Engkau berkati. Kami percaya Tuhan ada berkat khusus untuk anak-anak-Mu Bapak. Kami percaya juga kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami percaya lewat Mamon itu akan banyak hubungan-hubungan dibangun Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih setiamu Bapa. Kami percaya ada kegerakan, jiwa-jiwa itu akan datang kepadamu Bapa, karena kami membangun hubungan dengan orang-orang yang sekitar Bapa. Bapa, terpujilah namamu. Kami percaya persembahan yang sudah kami berikan itu akan berguna untuk kerajaanmu, untuk orang-orang juga yang sedang sakit juga Bapa, untuk memberikan bantuan kepada mereka Bapa. Kami percaya lewat persembahan ini namamu dimuliakan dan pekerjaanmu di bumi semakin diperluas. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Thank you volunteer. Kita kasih applause dulu buat volunteer yang sudah dari kemarin. Thank you volunteer. Thank you. Thank you volunteer. Perlengkapan. Thank you. Yes. Ibadah minggu depan itu kita akan dilayani oleh Pastor Naphtali yang akan melayani kita minggu depan. Lalu sedikit buat Bapak Ibu yang memiliki anak ataupun cucu, mari dibawa ke sini. Kita ada pelayanan sedikit, anak-anak kita juga mendapat firman, juga bertumbuh bersama teman-temannya. Lalu mesbah doa hari Senin jam 7 malam kita ada online. Bapak Ibu yang memiliki beban doa, mari kita berdoa, kita doakan sama-sama di sana. Kita percaya dengan doa ada terobosan baru dalam hidup. Lalu kita ada juga doa Kamis malam setiap jam 6 itu di Ruko Sekretariat. Nah, Bapak Ibu yang ingin datang langsung, ingin merasakan hadirat Tuhan, ingin memiliki ada masalah, mari kita berdoa bersama-sama juga di setiap hari Kamis jam 6 sore di Ruko Sekretariat. Lalu doa Arrow, ini teen dan youth, ini setiap 2 minggu sekali. Selasa ini nanti 18 Juli itu di Ruko Sekretariat di Pamoyanan buat teen dan youth. Nah, spiritual journey ini akan kita adakan lagi mulai 20 Agustus. Teman-teman, buat mulai hari ini kita udah mulai open registration. Jadi buat teman-teman yang belum mengikuti spiritual journey di sebelumnya, sekarang sudah dibuka kembali. Selanjutnya, buat Bapak Ibu yang belum memiliki Carecel, saya mengajak dan saya juga ingin bersaksi bahwa dengan Carecel ada hubungan yang terbangun. Kami saling menguatkan, kami berdoa, bentar lagi juga nih kita pengen sarapan bareng Carecel kami gitu, liburan ini. Jadi Carecel itu sangat-sangat membangun, karena dari kekristenan itu berbicara tentang hubungan gitu. Jadi buat Bapak Ibu yang belum tergabung dalam Carecel, mari saya mengajak Carecel sesuai dengan umur waktu dengan yang ada. Selanjutnya jangan pulang dulu. Hal yang paling menyenangkan dan paling unik dari gereja kita adalah jangan pulang coffee break gitu. Banyak gereja yang saya lihat gitu waktu saya lagi keluar kota biasanya langsung pulang, datang ya kan, lalu langsung pulang aja gitu. Itu nggak akan ada hubungan, nggak akan kebangun. Jadi buat Bapak Ibu jangan dulu langsung pulang, kita stay for the coffee. Lalu happy Sunday teman-teman, saya mengucapkan happy Sunday. Yes, happy Sunday. Senang sekali bisa beribadah kembali. Saya mengundang Pastor Chris untuk berdoa berkat. Saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Puji Tuhan, kita sungguh diberkati sama Tuhan. Hari ini kita merasakan bahwa Tuhan mengajar supaya kita mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi sesama dengan apa yang kita bisa berikan. Ya. Sekali lagi, dengan kita murah hati, saya dapat sesuatu pesan
ketika kita murah hati membuka kesempatan yang luas, seluas-luasnya. Jadi kebaikan itu tahu jalan pulang, betul enggak? Murah hati juga sama, dia akan tahu bagaimana kita dapat satu kesempatan. Sebenarnya apa yang tadi saya dapat ini, saya ingat kembali bahwa kita menabur, tentunya kita akan menuai. Tuhan ajarkan firman Tuhan ini banyak ilustrasi, ya, banyak yang Tuhan ajarkan buat kita untuk kebaikan kita, ya enggak? Tuhan mengasihi kita, tentunya tadi saya juga sungguh diberkati ketika jemaat CDC ini mengalami sesuatu pertumbuhan yang terus reaktif. Dari hari ke hari, saya lihat pertumbuhan, minimum pertumbuhan kita di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan saudara-saudara kita mengalami perubahan-perubahan yang terjadi. Maka kita bisa mengalami kedekatan dengan Tuhan, mencari Tuhan, dan mengalami hadirat Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, ada hadirat Tuhan, maka setiap orang datang mencari Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanan Pastor Faisal. Luar biasa sama Ibu Esther, terima kasih. Dan kita juga terima kasih untuk worship, pemusik semua, beri tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Dan bahkan jemaat juga yang hadir, terima kasih juga. Jemaat yang online mengikuti di rumah, mengikuti online di rumah juga. Saya merasakan satu keluarga kita ada di sini. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan ucapan syukur kita, terima kasih Tuhan. Urabashikara bahaya. Bersyukur Bapak Bos. Sikara bahaya rapatara basikara bahaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk setiap keluarga CDC di tempat ini. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang memberkati mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Tuhan. Hidupmu diberkati, keluargamu diberkati dengan hidup rukun dan terus membawa damai di tengah-tengah keluarga dan ada sukacita yang besar. Diberkatilah usahamu, pekerjaanmu, studimu. Tuhan beri keberuntungan dan keberhasilan yang melimpah. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Bersama-sama katakan